Podcast Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan tentunya salam hangat dari podcast Seribu Parit bersama saya Zain Arifah di sini akan menemani Anda semuanya. Di mana pemirsa, di podcast ini seperti biasa kita akan memberikan berbagai informasi inovatif dan edukasi. Di hari ini kita akan membahas atau mengangkat satu tema yang sangat begitu penting bagi masa depan generasi muda ya, yaitu tentang stunting. Selama ini mungkin banyak orang mengira stunting itu hanya berarti anak yang pendek, padahal stunting jauh lebih dalam dari itu. Dan podcast kali ini tidak hanya akan membahas definisi, tetapi kita akan membahas hal yang lebih penting, apa yang bisa dilakukan keluarga, kader, PKK, posyandu, puskesmas, dokter, dan juga pemerintah daerah. Karena untuk memberantas stunting ini tidak hanya bisa satu atau dua orang saja, tetapi akan melibatkan banyak untuk memberantas isu yang sangat luar biasa pada hari ini. Makanya di podcast Seribu Parit spesial hari ini kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Masya Allah, selamat datang di podcast Seribu Parit. Terlebih dahulu ada Ketua TP PKK Kabupaten Indragiri Hilir, Bunda Santi. Ketemu lagi kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore sehat Bunda ya. Alhamdulillah. Di luar kesibukannya yang luar biasa pada hari ini menyempatkan kembali hadir di podcast Seribu Parit. Dan ada juga di sini kita hadirkan dokter spesialis anak, Dr. Rahmat Syah Nasution. Dokter, selamat sore, selamat datang di podcast Seribu Parit. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih sudah beri kesempatan, Den. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat selalu sehat. kita semua. Kita salpok dengan tanjak dokter hari ini ya. Iya, bersempena milad ini ke-61 kita. Benar ya, sementara Milan Inhil ke 61. 61. Kita harapkan tentunya Inhil lebih baik lagi. Amin. Ya Allah. Amin. Dan ada juga dokter yang sekarang ini kayaknya dokter yang luar biasa di Wah, Inhil Masya ya, Allah. Masya Allah. Ini baru saja bergabung mungkin beberapa bulan yang lalu Bu ya. Iya, Di insya Allah Kabupaten sudah nyaris 7 bulan di sini. di Kabupaten Iya. Indragiri Hilir ya, Iya. Dokter Momo. Iya. Selamat datang di podcast Seribu Iya, Parit. Assalamualaikum Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat sore. Terima kasih banyak udah diundang. Kami juga terima kasih sudah Iya, menyempatkan oke. hadir ya. Mungkin sibuk dengan praktek-prakteknya hari Iya. ini, apalagi Dokter Ojin yang luar biasa kesibukannya. Di bulan Juni banyak yang pasien yang mau lahiran di bulan yang di tanggal yang cantik. Iya. Zen tahu nih perjalanan Dokter Momo ya, pasiennya banyak ngantri, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Oke. Dokter Momo hadir pada Iya, hari ini, narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Kita berbicara tentang stunting. Banyak telah kita dengar, banyak kita saksikan juga di media-media video ataupun foto tentang stunting. Edukasi banyak juga diberikan ya, terutama dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir dengan Bunda Santi. Bunda Santi, mungkin kita sedikit sedikit menjelaskan mengapa sih PKK harus ikut bicara dengan bergerak dalam pencanangan stunting. Sementara ini kan dianggap urusan medis, urusan puskesmas atau urusan dokter. Kenapa sih Ketua Tim Penggerak PKK ini harus cimprung ke sini gitu ya? Soalnya kita banyak nih, apalagi di narasi-narasi rilis berita kita Iya. itu banyak kegiatan-kegiatan Bunda Santi mengenai stunting yang ada di Stunting. Kabupaten Indragiri Hilir. Iya. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Jen. Iya. Memang kita stunting ini isu ya, isu nasional. Benar. Bahkan isu yang paling ini yang di Kabupaten Indragiri Hilir. Kenapa? Karena kita adalah yang tertinggi di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau. Standar angka stunting itu di tingkat nasional hanya 14%. Kita 25%. Sehingga mungkin dengan kenaikan kita juga menyumbang di provinsi. Sehingga Provinsi Riau itu menjadi 20%. Jadi Padahal, tinggi juga di iya, provinsi, padahal Bu, ya. targetnya kita kalau bisa 1 digit kemarin, tapi itulah ternyata karena stunting ini banyak faktor yang mempengaruhi. Yang mana kita ketahui stunting ini itu bahwa anak mengalami hambatan pertumbuhan yang cukup lama, sehingga dampaknya itu ada pada daya tahan tubuhnya, ada perkembangan otaknya, kemampuan belajar dan produktivitasnya. Jadi kenapa tim penggerak PKK begitu giat dengan masalah stunting, ya kan? Karena tim penggerak PKK menjadi salah satu jadi tim pendamping keluarga. Jadi untuk mengatasi stunting ini, pemerintah melalui Kemendikbangda udah membentuk namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari 3 unsur, yaitu ada tenaga kesehatan berupa bidan, yang kedua ada kader KB sebagai penyuluh, yang ketiga adalah kader PKK.
sebagai mungkin memotivasi masyarakat, Motivasi. mengajak masyarakat, yang mana seperti mungkin masyarakat ketahui dan juga tahu bahwa tim penggerak PKK ini bukan hanya ada di kabupaten, tapi sampai ke kecamatan, sampai ke tingkat Sampai desa. tingkat desa, Jadi iya. berarti kami ini perpanjangan ujung tombak pelayanan di bawah, karena kader PKK ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat, langsung dengan orang tua yang mengalami stunting, langsung dengan anak-anaknya berhadapan. Mungkin tenaga kesehatan kurang tahu ada anak stunting di pelosok mana, di dusun mana yang tidak terjamah. Tapi kader kita karena dia adalah unsurnya dari masyarakat itu sendiri, jadi sehingga mungkin juga mudah menyampaikan pesan-pesan karena dia adalah bagian dari masyarakat itu, baik dari segi bahasa mungkin dia udah benar. paham, budaya dan sebagainya. Jadi makanya kami dari tim penggerak PKK, yang mana PKK adalah mitra pemerintah, dan stunting ini juga kami dititik beratkan dari pusat, dari dalam 10 program pokok PKK di bidang kesehatan. Jadi kami membuat inovasi, itulah salah satunya dengan Gintas. Gintas itu adalah program Kabupaten Negeri Hilir, namanya Gerakan Inhil Atasi Stunting. Tapi program yang dari PKK ini adalah inovasinya Kasih Terdasar. Kasih terdasar. Ya, sedekah dan sisihkan 2 butir telur pada hari Jumat untuk mewujudkan anak inhil yang sehat dan hebat. Jadi harapan kami dari PKK, selain kami melibatkan semua OPD terkait untuk menyumbangkan 2 butir telur, minimal ya 2 butir, bukan berarti Harus dua enggak, biji. minimal. Karena Kalau mau kasih 1 piring juga boleh, satu Bunda papan, ya. Satu papan ya, satu papan. Satu papan juga boleh. Jadi itu Boleh. minimal 2 butir Iya. telur. Harapan kami bukan hanya pemerintah, OPD, tapi juga pihak swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama juga ikut berpartisipasi menyumbangkan telur ini. Yang mana telur-telur ini, telur adalah sumber protein yang sangat mudah didapat, mudah dijangkau, dan proteinnya tinggi ya Pak Dokter ya. Proteinnya tinggi, mudah juga dikonsumsi ya kan. Iya. Rata-rata mungkin setiap rumah tangga itu pasti menyediakan telur di Dan dalam bisa mengkonsumsi telur. bisa Bunda. mengkonsumsi telur. Jadi dengan telur ini kami harapkan dapat membantu meningkatkan gizi anak-anak yang mengalami stunting dan mencegah anak yang risiko stunting menjadi stunting. Itulah jadi mengapa PKK begitu giat, karena kami adalah bagian dari TPK dan juga ini masuk di 10 program pokok PKK, dan saya juga sebagai wakil ketua TPPS Kabupaten Negeri Hilir, yaitu TPPS kepanjangannya Tim Percepatan Penurunan Stunting. Kalau di kecamatan desa itu langsung ibu camatnya. Langsung di desa Yang menjadi langsung ketuanya Bunda ya. langsung, kalau di desa langsung ibu kades atau ibu lurah. Makanya saya sebagai ibu ketua tim penggerak PKK kabupaten membuat program agar mereka bisa jalankan untuk mendukung percepatan penurunan stunting ini. Luar biasa ya. Ini adalah mempermudah gitu Mempermudah. ya. Mempermudah untuk banyak kalangan, seperti dari dunia kesehatan, dari medisnya, dari posyandunya Bunda ya, sampai nanti ke rumah sakitnya atau Rumah sakit, rujukannya. iya. Apalagi kalau kita lihat informasi dari kemarin ya, baru-baru saja di Puri Husada Tembilahan itu kita sudah resmikan poliklinik poliklinik stunting. stunting. Itu langkah selanjutnya. Itu langkah Jadi selanjutnya. dalam rangka Milad Inhil yang ke-61 ini juga kami dari tim penggerak PKK Kabupaten mengadakan lomba video vlog Gintas dengan Kasih Terdasar Kasih untuk Terdasar. semua tim penggerak PKK kecamatan dan desa. Itu untuk merangsang motivasi mereka. Jadi mana yang terbaik nanti akan kita berikan reward. Wah, luar biasa. Iya. Memang ibu kita ini ya, selain ketua tim penggerak PKK-nya, dia ketua yang lainnya juga sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tapi tetap untuk memanusiakan manusia ya. Di mana isu stunting ini luar biasa, adalah angka tertinggi di Kabupaten Indragiri, Provinsi di Provinsi Riau. Riau ya, di Provinsi Riau, dan tidak hanya memberikan edukasi saja, tapi langsung terjun ke lapangan dan mencari dan memberikan motivasi tentunya kepada yang terdampak stunting. Iya. Baik, kita sekarang ke Dokter Ahmad nih. Pak, iya, Pak. Iya, kita kan dokter tadi Zen juga sempat bahas di pembukaan ke bahwa kita taunya itu kalau stunting yang anaknya pendek, pertumbuhannya itu wah udah stunting gitu ya. Sementara ada nih pertumbuhan anak yang memang dia memang pendek tapi dia tidak stunting gitu. Di sini Dokter Ahmad boleh menjelaskan dulu nih, apa sih sebenarnya stunting itu? Pertama terima kasih nih kepada PKK, khususnya Ibu Ketua PKK nih. Kami secara medis ataupun dokter anak yang biasa menangani stunting
sangat senang ada gintas, kasih terdasar, dan sangat senang ada pendamping keluarga stunting. Ini yang paling penting. Mungkin nanti kita perlu koordinasi yang lebih baik lagi, sehingga karena kami kadang ketika anak stunting keluar dari ruangan kita, kita bertanya-tanya bagaimana edukasi kita, apakah sampai, bagaimana sebenarnya anak ini apakah bisa dia menjalankan terapinya, pengaturan makan yang sudah kita berikan apakah bisa. Tapi ini dengan ini sebuah kita semangat lagi, oh ini bisa nih, karena ada kader yang memang turun langsung ke keluarga. Terima kasih kepada Ketua PKK Indra Hilir. Kita kasih tepuk tangan dah sih ya untuk Ya, Bunda boleh, Santi boleh. yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu Bunda ya. Kemudian tentang stunting itu tinggi badan anak yang di bawah rata-rata usianya karena kekurangan gizi yang lama ataupun karena infeksi yang berulang. Begitu. Nah, masalahnya ketika anak pendek karena kekurangan gizi yang lama ini dengan stunting ini, jadi kemampuan kognitifnya jadi kurang di bawah anak-anak yang tidak stunting. Fisiknya juga kurang. Kemudian ancaman penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes pada usia dia produktif akan meningkat. Jadi ini sebuah ancaman generasi sehingga jadi masalah. Dan ini juga masalah internasional. Jadi stunting ini bisa dikatakan wajah Indonesia untuk dunia, wajahnya Riau untuk Indonesia, dan wajahnya Kabupaten Indragiri Hilir untuk Riau. Jadi mari kita sama-sama kerjasama untuk menggantengkan kita semua, gitulah istilahnya, dengan menurunkan stunting. Itu maka ada TPPS. Jadi kembali lagi, tinggi badan yang kurang, katakan minus 2 standar deviasi kalau bahasa medisnya, di bawah rata-rata usianya karena kurang gizi yang lama ataupun infeksi yang lama, bisa juga bisa dikarenakan tidak hanya karena kekurangan gizi aja, bisa karena infeksi. Misalnya katakanlah di kita masih TBC masih banyak. Benar-benar. Misalnya, dan belakangan ini tren bayi prematur dan berat badan lahir rendah meningkat. Itu risiko stunting juga. Kemudian yang di lapangan kita jumpai, cara pemberian makan pada anak itu juga masih perlu edukasi yang berulang-ulang. Dan maka saya sangat gembira nih seperti melihat cahaya ketika ada tim yang mendampingi keluarga. Mungkin kita bisa kerjasama, kita bekali gimana cara-caranya, teknik-tekniknya, jadi bisa karena masalahnya cara pemberian makan bayi, cara pemberian makan anak yang kurang tepat, sehingga anak tidak mendapat nutrisi yang adekuat. Ini sangat sayang sekali. Ataupun bisa juga anak-anak karena masalah perkembangan. Jadi memang selain ada penilaian nutrisinya, harus ada pengkajian mendalam, ditanya bagaimana cerita anak ini perkembangannya, bagaimana diukurnya. Dan ingat, kalau mengukurnya tidak hanya bisa mengukur lihat, oh dia lebih pendek dari anak kawan anak stunting kamu nih, nggak bisa gitu. Harus ada alat standarnya di puskesmas. Memang di puskesmas udah memang ada alat standar yang tersedia untuk menilainya. Jadi kita gitu. tidak langsung bisa ngejudge gitu kan ya. Iya. Ini stunting, pendek nih gitu kan ya. Ada alat-alat ukurnya. Iya, ya. benar. Dan kemudian anak pendek belum tentu juga stunting. Benar, iya. Jadi bisa aja ada pendek karena gennya. Jadi memang harus dinilai lah oleh tenaga medis apakah itu anak ini berisiko stunting atau tidak, atau memang pendek karena faktor genetiknya. Karena berbeda sekali itu penilaiannya nanti di akhir dan nanti besar. Jadi intinya anak pendek itu perlu diukur. Jadi kita tahu dia memang stunting atau tidak. Ukur tinggi badan, panjang badan, dan antropometri lainnya seperti lingkar kepala. Dan anak stunting perlu dicari penyebabnya. Dan anak yang berisiko perlu ditindaklanjuti. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita ke narasumber kita selanjutnya, Dokter Momo. Tadi sudah ke Ketua TPPKK, terus dokter spesialis anak. Nah, di sini juga ke Dokter Momo. Banyak orang berpikir itu bahwa stunting dimulai setelah bayi lahir, gitu ya. Ini apakah benar? Ya, kalau kita bahas tadi kan dengan dokter juga kita melihat anak udah terlihat dari bentuknya, posturnya, dari tinggi badannya. Apakah ini stunting ini dimulai setelah lahir atau memang sudah ada stunting ini sebelum dia lahir? Iya.
Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bunda Santi, kepada Zen. Jadi saya sebenarnya sebelum saya jawab ya, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh tim yang sudah mengorganize podcast ini, karena saya anggap ini adalah sarana saya untuk bisa berjihad untuk mencegah stunting dari awal usia pertama kali manusia itu diciptakan, seperti itu. Jadi pertanyaan Zen tadi tidak, tentunya stunting tidak dimulai ketika bayi itu lahir, tapi dari awal dibentuk itu juga sudah ada calon atau bibit stunting itu sudah bisa terbentuk. Nah, kenapa ketika pasien datang saya selalu mengedukasi agar ketika usia 3 sampai 8 minggu pertama kehamilan mereka itu harus benar-benar makan jor-joran kayak gitu. Kenapa? Karena 3 sampai 8 minggu pertama usia kehamilan itu disebut dengan nama embrio. Nah, di situ terjadi suatu proses yang sangat penting. Apa namanya? Organogenesis atau pembentukan organ. Di situ terjadi semua proses pembentukan, mulai dari ujung kepala, mulai dari otak, mata, kemudian jantung, semua anggota gerak. Nah, itu terjadi di usia 3 sampai 8 minggu pertama kehidupan. Jadi kalau mau anaknya pintar, gizinya cukup, lakukanlah pemberian nutrisi kepada anak Anda sedini mungkin, dimulai dari usia 3 sampai 8 minggu itu. Nah, bayangin aja kalau seandainya ada ibu yang nggak mau makan di usia segitu, masalahnya udah pertama gizinya udah underweight, ketinggalan. Bayangin kalau usianya bertambah lagi seiring dengan bertambah usia kehamilan, nantinya pertumbuhan si janin akan semakin bertambah terhambat perkembangannya, seperti itu. Jadi nanti terjadi suatu akumulasi masalah apabila si ibu tidak mau memperbaiki gizi dari awal pertama usia kehamilan itu terjadi. Jadi, seperti itu. Stunting itu bisa terbentuk saat Betul. kehamilan terjadi, Betul. Bu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau mencegah stunting itu tidak hanya ketika kehamilan itu sendiri terjadi, harus kita sasarkan, tepat sasaran kepada siapa. Perbaiki dulu nutrisi remaja putri, kemudian calon pengantin, kemudian ibu menyusui, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita. Karena kita mengikuti Perpres nomor 72 tahun 2021 di mana pemerintah mengatakan bahwa untuk mempercepat sasaran pemberantasan stunting harus dimulai dari cakupan yang pertama adalah kesehatan dari remaja putri itu sendiri, kemudian calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita yang berusia 0 sampai 59 bulan. Seperti itu, Jen. Itu luar biasa memang ya. Juga gini, Bu Dokter, masalah kehamilan yang paling berkaitan dengan risiko stunting itu selain gizi mungkin ya, terkadang kan banyak ibu-ibu hamil ini ada bawaan bahasa yang Zen tahu ya, nggak tahu nih kalau bahasa dari dokter, bawaannya tuh nggak mau makan, nggak mau minum gitu kan. Itu bagaimana? Kalau saya itu menganggap seperti ini ya, saya selalu bilang sama pasien ya, karena memang efek progesteron selama hamil itu akan akan menyebabkan untuk lambung akan terjadi pengosongan lambung yang lebih lambat dan gerakan usus yang lebih lambat. Maka saya akan selalu mengatakan bahwa harus frequent meal, artinya makan sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya nih bangun pagi sarapan, makan dulu 5 sendok, terus jam 8 5 sendok, jam 9 5 sendok. Jadi sedikit-sedikit, nggak bisa satu porsi langsung dihabiskan Jangan sekalian. memaksakan diri seperti biasanya, dokter ya. Terus satu lagi, nggak boleh manja. Ingat, walaupun mual mau nggak mau harus dipaksa. Ingat ya, kita mengandung calon generasi emas Indonesia 2045 ya kan. Mana tahu bayi yang kita kandung jadi presiden, atau jadi bupati, atau jadi dokter ya kan, kita nggak tahu. Maka saya selalu menyemangati pasien seperti itu. Itu memang kalau mau kita berjihad untuk memberantas stunting ya dari awal, starting point ketika human itu, ketika manusia itu pertama kali dibentuk di dalam rahim, seperti itu, Zen. Jadi itu ya pesan moralnya untuk ibu-ibu hamil. Anda mengandung bukan orang lain, walaupun itu darah daging kita ya. Kita mengandung generasi baru seperti itu. Jadi kalau mau bagus dari awal itu kita harus well prepared. Kita harus mempersiapkan itu dari semua sisi, itu harus kita persiapkan dengan matang. Bahkan mungkin sebelum perkawinan, dokter ya. Jelas, itu sangat jelas. Dari remaja putri, calon pengantin, nah seperti itu. Ya kan, harus minum dulu asam folat at least 3 bulan sebelum hamil. Kenapa? Karena sel telur yang diproduksi bulan ini itu cerminan yang diproduksi 3 bulan yang lalu. Sel sperma yang diproduksi 72 hari ya. Sel sperma yang
diproduksi hari ini itu cerminan yang diproduksi 72 hari yang lalu. Artinya bukan hanya sel telur yang bermasalah, sel sperma Sel juga sperma. ikut berkontribusi. Mereka punya masing-masing either 40% wanita punya peranan, 40% laki-laki juga punya peranan. Dua-dua itu punya peranan. Jadi nggak boleh salah satu, ini salah mamanya nih. Makanya nih anaknya kayak gini, enggak, gen bapaknya, sperma bapaknya juga ikut ngaruh loh, seperti itu. Benar. Nah gitu. Ini terkadang tidak ya, kita maunya promil gitu kan ya. Iya. Makan sehatnya hari ini, Nggak berharap bisa. spermanya besok bagus. Nah nggak bisa, si bapak juga harus kita nah gitu. Jadi Iya. nggak cukup stunting itu dari si ibunya ibu doang. saja. Nah kalau mau anaknya juga bagus semuanya, si bapak juga harus ikut konsumsi asam folat gitu. Jadi dua-dua saling bersinergi, suami istri bekerja sama untuk membentuk generasi yang bagus seperti itu. 3 bulan persiapan untuk sel At least, telur ya, ya. dan juga Iya. 70 hari untuk sperma Iya. yang berkualitas. Benar. Teman-teman yang Iya. merencanakan pernikahan. Iya. Jadi istilahnya saya selalu bilang nabung dulu nih, kayak nabung haji. Iya kan? Nabung dulu 3 bulan baru ngambil outcome-nya itu, artinya dengan 3 bulan yang kita minum asam folat Asam folatnya. hari ini 3 bulan kemudian itu akan bagus, sel telur hari ini tuh akan dihasilkan tuh 3 bulan Iya, yang benar. akan datang. Sel Iya. sperma hari ini yang diproduksi itu wujud bagusnya itu kapan? 72 72 hari yang akan hari yang- datang. iya, Seperti benar, itu. luar biasa. Nah gitu. Oke, Iya. kita kembali ke Bunda Santi nih. Iya. Bunda Santi ini kan edukasinya mendekatkan kepada masyarakat, Masyarakat. kepada keluarga. Iya, Bunda ya, tadi kepada setelah mendengar keluarga. penjelasan dari dokter Opci, dokter kandung, dokter Momo, terus dari dokter Rahmat juga, yang bisa dilakukan PKK secara nyata itu untuk remaja putri, calon pengantin juga itu ya. Nah, ibu hamil itu seperti apa nih, Bunda? Ya. Kami dari Ketua Tim Penggerak PKK, kemudian berdasarkan masalah-masalah yang ada seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi, misalnya anak stunting udah berobat, udah masuk di poli anak ya Pak ya, terus pulangnya tidak ada yang mengawasi, Benar. terus mungkin orang tuanya juga kurang sadar bagaimana cara mengedukasi, terus cara mengolah makanan yang sehat agar anak tidak stunting. Terus juga remaja putri, memang angka stunting di Kabupaten Negeri Hilir dipengaruhi oleh angka remaja putri yang minum tablet tambah darahnya masih rendah, Dok. Jadi masih rendah, itu pengaruhnya. Jadi angka stunting ini bukan hanya dipengaruhi oleh gizi balitanya saja, ada beberapa faktor predisposisi yang ikut menunjang angka stunting, tadi ya. iya. Salah satunya sanitasi. Kemudian remaja putri minum tablet tambah darah, ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya, terus yang tidak menyusui ASI eksklusif. Nah, Seharusnya ASI untuk itu eksklusif. ya harus ASI eksklusif. Untuk itu mungkin kita terus mengedukasi sampai ke semua sasaran kita, yang mana kita ketahui sekarang juga Posyandu ini sudah berubah menjadi 6 SPM, dan juga Posyandu melayani semua lini kehidupan, dari bayi balita, remaja putri, kemudian ibu hamil, menyusui, pus sampai dengan usila. Nah, untuk itu ini kami rencana ini Bu Dokter, Pak Dokter membuat satu program tim penggerak PKK Kabupaten Negeri Hilir, namanya Sekolah Orang Tua Hebat. Nah, jadi di program ini kami ingin membuat kelas pertama adalah kelas calon pengantin. Di kelas calon pengantin inilah kita mengedukasi seperti yang disampaikan Bu Dokter Bu Dokter Momo Momo. tadi, bagaimana persiapan kehamilan, bagaimana minum asam folatnya, bagaimana gizinya dan sebagainya. Ini di kelas calon pengantin. Kelas yang kedua adalah kelas ibu hamil. Jelas kalau di sini kan sudah terjadi pembuahan ya Dok ya, sudah hamil, bagaimana cara dia menjaga kehamilannya, bagaimana dia menghadapi perubahan hormon yang jadi malas semua malas Yang ya kan, manja-manja tadi, manja-manja Dokter tadi Momo ya. ya. Bagaimana mungkin kita mengedukasi di situ. Setelah kelas ibu hamil, kelas ibu menyusui. Kelas ibu menyusui ini jelas setelah hamil dia menyusui. Kadang-kadang kita ini tanggung-tanggung mau pakai PASI tapi Ada dananya pendamping. tak ada. Iya. Nah, sebenarnya kan kita sebagai wanita ya Bu ya, kita sudah dikasih ASI sama Allah. Benar. Saya alhamdulillah dua anak saya ASI. Bahkan yang kecil ini 2,5 tahun baru saya sapi.
Jadi kita sudah dikasih anugerah, selain ASI ini gizinya ini sangat baik untuk pertumbuhan perkembangan anak, juga mendekatkan bonding kita sama anak kita. benar. Karena kan setelah nanti besar dia kan nggak akan mau lagi kita peluk-peluk ya dok ya, kita apakah nggak mau lagi. Jadi inilah masa-masa yang tidak akan terulang lagi. Sebenarnya itu akan kita beri kesadaran ibu-ibu menyusui ini agar bisa melaksanakan menyusui ASI eksklusif yang 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja, kemudian melanjutkannya sampai dengan 2,5 tahun. Kemudian kelas selanjutnya adalah kelas balita. Kelas balita ini ibu yang punya anak balita. Iya. Nah, ini tentu mendorong mereka agar bawa anaknya ke posyandu, memeriksakan jika ada kelainan-kelainan dan sebagainya. Itu nanti kita akan susun kurikulumnya. Nanti mohon dukungan dari ibu berdua sama Pak Dokter sama Bu Dokter, mungkin dari kesehatannya. Kebetulan ini adalah ketua ID, ya Pak ya, ketua ID, dan juga dokter spesialis anak. Jadi kita minta dukungannya untuk kelas-kelas ini. Dan yang kelima adalah kelas ayah hebat. Yang mana kelas ayah ini kita tahu sendiri ya, terutama di Inhil nih Bu ya, saya sebagai orang Inhil memang patriarki ya. Jadi semua ibu, kami sebagai ibu ini mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak, mengantar anak sekolah, menjemput anak sekolah, hampir lapor semua ibu. Ras terkuat di muka bumi. Jadi Yang ini tanpa lelah ya. Jadi anak stunting ibu juga sebenarnya peran ayah di mana? Di sini saya ingin memberikan edukasi kepada ayah-ayah ini agar menjadi ayah yang hebat, ayah yang membantu ibu dalam mendidik anak bersama-sama. Ini kan anak berdua nih, bukan anak ibu saja ya Bu ya. Jadi bersama-sama. Kalau anaknya stunting mungkin sama-sama bawa periksa, sama-sama mungkin mengontrol menu dan sebagainya, sama-sama mendidik anak. Begitu juga ini kita akan tak lama lagi kan ini akan mengambil rapor anak. Saya minta dukungan dari Pak Bupati agar gerakan ayah mengambil rapor ini tetap dilanjutkan. Ini agar peran ayah di sini ada. Terus ayah tahu bagaimana anak-anak ini di sekolah. Jangan nanti kalau pas juara Anak ayah. bangga anak ayah. Nanti kalau pas lapornya Anak ada ayah. merah, tidak naik kelas, maknya disalahkan, tak diajak anak. Jangan Ini sampai curhatan isi hati wanita nggak sih? ya. Ya kan, jadi kelas ayah hebat. Setelah yang terakhir ada 6 kelas. Terakhir adalah kelas lansia berdaya. Yang mana lansia berdaya ini kita harapkan sudah memasuki usia lansia tapi kita tetap berdaya, tetap produktif. Itu mungkin dengan menjaga kesehatannya, ada edukasi senam, kemudian makanan dan sebagainya. Karena semakin usia semakin tua itu tidak boleh mungkin makan yang tinggi. Apalagi di Tembilahan nih Bu ya, siputnya itu menggoda semua. Jadi kerang, udang dan sebagainya. Mungkin itu akan kami buat. Jadi mudah-mudahan mohon doa dan dukungan semua. Mudah-mudahan sekolah orang tua hebat ini dapat kami bentuk di Kabupaten Indragiri Hilir. Mudah-mudahan di Kecamatan Tembilahan sebagai percontohan dan seinginnya di 20 kecamatan ada kelasnya. sekolah orang tua hebat. Sekolah orang tua hebat. Wah, luar biasa, ini bagus sekali Dokter Momo ya. Terus tentunya ini kita berharap dengan adanya kelas-kelas ini akan terrealisasi dengan cepat dan tentunya stunting akan turun karena edukasi itu harapan. sudah sampai ke Iya. semuanya, dari remajanya, Remaja putri. dari calon pengantinnya, dari ibu hamilnya, terus yang menyusui balita dan lansia, bahkan di sini Iya, ada juga lansia. dan peran ayah tadi yang pentingnya juga. Oke, sekarang kita ke Dokter Rahmat lagi nih. Karena narasumber Zen luar biasa hari ini banyak ya. Iya, tadi sudah disenggol juga sedikit masalah empasi dokter ya, dimana ini ada titik kritis berikutnya yang kita ketahui setelah melahirkan itu adalah empasi. Ini pesan mungkin lebihnya itu kepada ke orang tua. Terkadang kan kita masih banyak nih mayoritas orang tua, mungkin masyarakat kita yang masih awam, biasanya harus empasinya di bulan ini, usianya harus segini, tapi melihat anaknya yang rewel segala macam sudah dikasih makanan. Ini gimana nih? Ya, Dokter Ahmad. Terima kasih Zen. Pertama mungkin menyambung sedikit masalah remaja putri. Jadi memang remaja putri orang ibu yang stunting itu risiko melahirkan bila melahirkan anaknya punya risiko stunting. Begitu fakta mirisnya. Sehingga dari remaja ini harus kita dorong begitu. Dia pubertas punya
perkembangan cepat yang kedua, nah, itu harus didorong bagaimana cara hidupnya, kualitas hidupnya, sehingga yang tidak stunting tetap tidak stunting, yang stunting yang di usia pubertas kita dorong sehingga tidak stunting. Stunting, Karena iya. bakal jadi orang tua. Benar, benar. Terutama ibu, ini masalahnya. Kenapa remaja putri itu disasar? Karena ibu yang stunting ketika melahirkan anak, anaknya punya resiko stunting. Untuk stunting, iya. Jadi itu makanya remaja putri harus digalakkan. Remaja-remaja ini, jadi justrunya ketika anak sudah kata terlanjur stunting, nanti di fase remaja lagi kita untuk mendongkraknya. Kalau misalnya dia udah katakan 3 tahun, 5 tahun tidak sudah berketahuan stunting, nanti di remaja kita bisa mendongkraknya begitu, seperti itu. Supaya dia kita harapkan tidak menjadi remaja yang stunting, tidak menjadi orang tua yang Melahirkan stunting. anak stunting, Begitu. iya. Nah, kedua, menganggap ini menarik tentang gintas, tentang telur. Karena memang secara fakta medis untuk stunting, untuk pencegahan stunting itu di stunting yang ini ya, stunting yang sudah lahir. Kan tadi sama termoma yang belum lahir, karena memang sudah lahir. ya, karena stunting itu punya istilah 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Dihitung setahun di dalam perut ibu dan sampai lahir sampai usia 2 tahun. Begitu ya. Nah, untuk pencegahan yang bagian saya nih, bagian udah lahirnya nih. Udah lahir nih, Ya, iya. 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif. Jadi sangat penting. Sangat penting ASI eksklusif. Nah, kembali ke fakta medis yang sesuai dengan penelitian tentang stunting yang sudah ada, bahwa pencegahan stunting untuk anak 6 sampai 9 bulan itu MPASI-nya 1 butir telur per hari. Tambahan butir telur. 1 butir telur per hari untuk mencegah anak dari stunting. Gitu. Nanti kalau misalnya untuk stunting lagi, mau mencegah anak stunting usia 1 tahun di atas tahun itu berupa 1 butir telur per hari plus susu UHT atau susu formula lanjutan itu 150 cc 6 kali seminggu. Jadi betapa telur ini secara medis untuk stunting juga memang sangat berperan, sangat penting. Mudah didapatkan gitu Iya, ya, mudah benar. dikonsumsi. Cuman catatannya tetap perhatikan apakah anak alergi telur atau tidak. Atau tidak, Kalau, iya. kalau alergi telur ya memang harus dicari jalan memutar yang lain. Ya memang program, kalau program lain ada, yaitu tadi kata Ibu Santi tadi bahwa bagaimana panganan lokal tambahan. Ada PMT lagi programnya Bu ya. Oke, kemudian sebelum lagi ke MPASI, kami dari ID ini nyambut baik sekolah orang tua hebat ini ya. Dari kesehatan mungkin ada nanti, mungkin untuk guru-guru yang di sekolah orang tua hebat ini, mungkin kita dari ID bisa membekali. Misalnya untuk kelas ya, ibu hamilnya nanti bisa ada dokter Momo atau SPOG lain yang bisa membekali. Untuk kelas balitanya ada dokter Nurobia atau saya yang bisa membekali. Untuk kelas lansianya ada dokter Irianto atau penyakit dalam bagian geriatri. Mungkin kita bisa berkolaborasi. Ini memang eranya kolaps kayak kita sekarang nih, podcastnya Lagi kolaps. berkolaborasi. Ya, Iya, kami benar. menyambut baik ini sekolah orang tua hebat nih. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi inilah yang hebat gitu ya. Nah, masalah MPASI. Memang kadang-kadang pasien tuh datang, ada kemarin pasien datang tuh, "Dok, MPASI anak saya harus full atau metode Jepang?" Oh, Metode apa Jepang lagi ya. metode Jepang? Udah ke metode Jepang. Katanya metode Jepang tuh Dok, nanti dikenalkan dulu nasinya dulu, baru satu-satu jenis gitu. Tapi kalau di kita, kalau MPASI itu kalau bisa dimulai usia 6 bulan. Dengan anak kepala sudah mulai tegak, sudah bisa duduk sudah, walaupun bersandar sudah bisa gitu. Walaupun tidak duduk mandiri. Jadi MPASI dimulai dengan anak 6 bulan. Kalau misalnya anaknya berat badannya tidak terkejar, berat badannya kurang, mungkin bisa paling cepat dimulai di usia 4 bulan. Kalau di bawah itu usus bayi belum siap, malah bisa terjadi masalah medis lainnya yang kadang butuh tindakan operasi. Iya, usus berlipat namanya masih kita jumpai. Jadi mulai podcast stunting ini ya dihimbau kepada masyarakat, usahakan anak mendapat MPASI itu usia 6 bulan. 6 bulan. Nah, MPASI menu lengkap.
Tidak harus ada Jepang tadi ya. Tidak, jadi harus lengkap. Jadi memang Nasi harus dulu baru yang bertahap-tahap iya, gitu Dok jadi ya. memang harus karena kan ASI itu memang sudah lengkap. Iya, Ya, ini ceritanya kan dari ASI eksklusif sudah Iya, lengkap. Jadi udah ada di situ karbohidratnya, dari buburnya, ada proteinnya, dan kalau bisa itu protein hewani. Apakah itu ikan, apakah itu ayam, apakah itu telur, Iya. apakah itu daging ya. Ada juga protein hewani. Itu sangat penting karena asam amino di protein hewani sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan tubuh kita. Jadi tidak hanya kenyang anaknya. Jadi anak juga harus tumbuh dengan protein hewani, dan di usia 6 sampai 24 bulan kebutuhannya juga meningkat. Salah satu zat gizi mikro yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang otak anak, ginjal anak, jantung anak, tulang anak itu zat besi. Nah, zat besi ini bisa kebutuhan 5 kali lipat di usia 6 bulan sampai 24 bulan untuk tumbuh. Nah, zat besi ini paling banyak itu di protein hewani. Ya. Oke. Walaupun katanya ada beberapa sayuran yang kadar zat besinya tinggi, tetapi itu sangat sulit diserap tubuh. Jadi pada akhirnya akan dikeluarkan melalui kotoran. Jadi sia-sia gitu Dok ya. Iya, dibandingkan protein hewani. Jadi usahakan MPASI itu melengkap sehingga anak tidak hanya kenyang tapi juga bisa tumbuh begitu. Nah, salah satu yang paling penting lagi yang paling sering kita jumpai kesalahan itu adalah pemberian makan pada anak. Udah mulai MPASI sudah mulai gelisah tuh ibunya. Ini gimana? Ini udah mulai gelisah. Padahal sebenarnya satu kuncinya MPASI anak itu harus terjadwal. Dan jadwal ini harus dari ibu. Karena butuh waktu nih. Ini seperti kalau ibu-ibu sekarang tuh kalau mau ngasih makan balitanya itu kayak ke medan perang dah. Udah butuh persiapan. Ini harus menu apa yang dimasak. Udah butuh gitu persiapan. kan, Udah apa nih mau ngasih makan ya udah. Belum lagi GTM ya. Jadi amat sih GTM itu sebenarnya biasanya pada usia-usia 6 bulan itu belum GTM tuh. Jadi ada jadwal 3 kali sehari yang harus disesuaikan, dipilih apakah mulai jam 8, jam 2, katakan misalnya jadwal ibu pilih, ibu sempatnya jam 8, jam 12, jam 6 sore. Jadi sebelum itu tidak boleh dikasih ASI malah. 1 jam sebelum itu jangan dikasih ASI. Dari jam itu. Jadi ibu sudah siap-siap itu. Kalau anak dibiasakan dia udah jadi kebiasaan dia sudah tahu di jam segini saya udah mau makan, udah lapar, dia udah nunggu. Itu juga mengurangi GTM. Kemudian tidak boleh ada distraksi. Nah, ini dia masalahnya. Nggak boleh ada TV, nggak boleh ada handphone dengan YouTube-nya. Tuh, ada distraksi yang kuat itu pada makan. Nggak boleh sambil jalan-jalan ya. Kalau pakai buku-buku yang buku saja masih diperbolehkan. Kemudian ya usahakan anak bisa bertahan makan paling lama 30 menit. Kalau misalnya belum habis ya, kalau 15 menit sudah habis ya sudah. Kalau dia jangan lebih dari 30 menit. Jadi itu nanti jadi bosan, benar. Jadi makan tuh harus kegiatan yang menyenangkan. Nah, satu lagi ternyata stunting itu bukan ujuk-ujuk datang. Dia itu sebenarnya bisa dikenali. Dia bakal datang, begitu. Dari tanda-tanda anak berat badan tidak naik sesuai usianya. Sesuai usia. Iya, misalnya katakan anak 0 sampai 3 bulan 30 gram per hari itu harusnya naik. Anak 4 sampai 6 bulan itu sekitar 20 gram per hari harusnya naik. Anak 7 sampai 9 sekitar 12 gram per hari harus naik. Kalau ini enggak tercapai hati-hati. Harus dievaluasi. Nah, ini udah ada bisa ke arah stunting kalau dibiarkan. Tapi kalau dikali lebih cepat, insya Allah tidak jadi. Makanya itu harus rutin ke posyandu tadi. Balik lagi ya. Iya, kembali lagi ke posyandu lagi dasarnya. Iya, dan tentunya dari bantuan kader PKK tadi. Iya. Dari situ terlihatnya, dari posyandu terlihat, kemudian ini akan ditangani langsung ke medisnya. Iya, makanya gitu dokter ya. Kalau bisa diharapkan kader PKK tadi kita bekali lagi. Biar pas dia ramuannya, mengedukasinya. Jadi sejalan ketika dia mendapat edukasi di petugas PKK, ketika dia
mendapat edukasi ke dokter sama. benar. Trustnya akan meningkat, Iya. kerjasamanya keluarga dengan Iya, benar. pendamping PKK akan sangat hebat sekali. Apa kata dokter anak sama dengan kata dokter ibu pendamping ini. Berarti memang sudah benar ini. Udah saya di tangan pendamping yang tepat. Yang Nah, tepat. ini Berarti kesadaran udah mulai ada di situ kan ya. Oke, mungkin ini untuk terakhir ya. Kalau tadi kita sudah bahas dari TPPKK-nya, terus kita bahas dari spesialis anaknya, kemudian dari dokter objinnya. Closing statement mungkin ini dari dokter Momo ya, dari dokter Momo mungkin dari agar dapat mempersiapkan kehamilan ya, yang sehat dan tentunya melahirkan generasi yang bebas dari stunting. Yang Iya, mungkin apa pesannya untuk Pesannya. masyarakat? Ya, ada 5 pesan saya ya. Jadi yang pesan yang pertama untuk mencegah stunting adalah satu, harus lakukan ANC secara teratur ya. Ke dokter SPOG boleh, ke puskesmas ya. Setidaknya kalau ngikut dari WHO itu ada 8 kali ya, setidaknya ya. Terus yang kedua, lakukan untuk minum tablet tambah darah itu setiap hari seperti itu. Nah, tadi saya mau menambahkan yang Zen bilang tadi, kenapa saya harus suruh untuk minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia. Karena saya sering banget menemukan anemia selama saya praktek. Ada kasus yang paling menyedihkan adalah ketika udah cukup bulan bayinya mau dilahirkan 37 minggu, tiba-tiba saya dapat rujukan bayinya sudah tidak ada di dalam kandungan. Ternyata ketika dicek bayinya itu sudah tidak ada, sudah meninggal dalam kandungan, dan dicek HB ibunya 6. Seharusnya berapa? Kalau trimester 1 harus trimester 1 dan 3 harus di atas 11 gram per desiliter. Trimester kedua harus di atas 10,5 gram per desiliter. Jadi tablet tambah darah itu masih konsumsi itu di masyarakat kita masih kurang. Ada punya, tapi kadang-kadang nanti dok mual seperti itu. Efek dari obatnya, Dok, ya? Nanti BAB saya kok hitam ya, seperti itu. Jadi mereka menganggapnya lah ini kok menciptakan masalah baru untuk saya. Penyakit baru. Betul. Nah, nggak apa-apa, makan aja. Memang harus dimakan, harus dikonsumsi. Bahkan kalau dari WHO itu setelah hamil dilanjutkan 3 bulan habis melahirkan, menyusui seperti itu. Nah, yang ketiga, harus konsumsi protein hewani dan nabati dengan baik ya, dan nutrisi ya lah, multivitamin yang ada DHA seperti ikan, seafood ya, itu sangat kaya akan protein hewani dan nabati. Ada contoh protein hewani misalnya ayam, putih telur, ikan, kemudian semua seafood ya. Kemudian untuk yang protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangannya itu sangat tinggi proteinnya, dikonsumsi aja itu Dan sangat mudah bagus itu dan mudah didapatin. didapat. Iya. Indonesia loh, satu butir biji kita lempar tumbuh. Iya enggak? Negara kita ini kaya raya. Benar. Seperti itu. Maka saya bilang, wah kita mudah banget mendapatkan pangan itu dari mana aja, seperti itu. Terus yang ketiga, yang keempat ya, sorry. Iya. Ya, yang keempat, perkaya konsumsi makanan mengandung vitamin C. Contohnya seperti apa? Mangga, jeruk, karena vitamin C sejatinya itu sifatnya dia mempercepat penyerapan zat besi sehingga mencegah terjadinya anemia defisiensi besi. Nah, yang terakhir adalah hindari makanan-makanan yang memperlambat penyerapan zat besi. Contoh misalnya teh sama kopi ya. Ya, kan ada kandungan teofilin ya dalam teh sama kopi yang memperlambat penyerapan zat besi sehingga anemia lebih sering terjadi. Nah, seperti itu gitu. Jadi sekali lagi closing statementnya bahwa kalau mau berjihad untuk mencegah stunting harus mulai dari 1000 pertama hari kehidupan manusia gitu. Hari lahirnya. Hari lahirnya, Baik. benar. Ya. Oke, kita ke Dokter Rahmat. Boleh nih kasih closing statement untuk pesan penting kepada orang tua yang tentunya memiliki balita ya, yang memiliki balita agar tumbuh kembang anak tersebut dapat berlangsung optimal dan terhindar dari stunting. sebelum closing statement teringat ANC karena saya juga di tim AMPSR ya, untuk pengajian kematian bayi, kematian ibu ya, kita masih tinggi dan salah satu PR kita adalah ANC. Angka ANC sangat rendah. Ketika ANC bisa kita tingkat mungkin keselamatan bayi akan meningkat. Bayi dan ibu akan meningkat. Memang ANC ini mungkin lewat PKK nanti bisa didongkrak lagi angka ANC kita. Oke.
titip Bu. Titip Bu. Oke. Untuk closing statement saya, jangan tunggu anak pendek. Jika berat badan sudah mulai seret, segera cari penyebab dan tidak lanjuti, apakah itu ke posyandu, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, karena sudah ada poliklinik stunting sekarang. Benar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang kita ke Bunda Santi. Bunda Santi, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh keluarga Indra Giri Hilir ya? Boleh silakan Bunda. Iya. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama keluarga, baik yang ada anak stunting, baik risiko stunting, marilah bersama-sama kita mengikuti arahan program-program yang sudah disusun oleh pemerintah. Karena program-program ini tentu sudah dianalisa, tentu sudah disurvei ya Dok ya, keberhasilannya. Mudah-mudahan TPK tadi yang tim pendamping keluarga yang terdiri dari 3 unsur dapat bekerja lebih maksimal lagi mendampingi keluarga baik yang stunting maupun dari risiko stunting, sehingga angka prevalensi stunting di Kabupaten Indra Giri Hilir ini bisa bersama-sama kita turunkan. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga niat baik kita ya yang akan kita laksanakan itu terkhusus kepada Bunda kita, Bunda Santi yang luar biasa. Semoga terrealisasikan dengan cepat dan penurunan stunting di Kabupaten Indra Giri Hilir boleh nanti semuanya clear gitu ya Bunda ya. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk narasumber yang luar biasa pada hari ini, Dr. Mama, Dr. Ahmad yang telah menyempatkan waktunya dengan kesibukan prakteknya. Juga Bunda Santi, terima kasih banyak telah hadir kembali di podcast Seribu Parit, di mana pada hari ini tentunya kita sama-sama ketahui bahwa stunting itu bisa dicegah dan pencegahannya dimulai dari keluarga. Mari bersama wujudkan generasi Indra Giri Hilir yang sehat, cerdas dan berkualitas. Cegah stunting hari ini, wujudkan generasi unggul esok hari. Baik, terima kasih telah menyimak podcast Seribu Parit dari obrolan yang menjadi perubahan. Saya Zain Arifah, tentunya sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Seribu Parit.